dengan anggota Jadi di video kali ini kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana mengenai sejarah, struktur, upacara feodalan, dan lain-lain dalam Pura Samuan 3. Sebelum mengenal Pura Samuan 3 lebih jauh, hal pertama yang harus kita ketahui adalah sejarah dari Pura Samuan 3. Berdasarkan kutipan Lontar Siwa Purana pada lembar 11 secara tegas menyebutkan bahwa Pura Samuan 3 atau Saman 3 dibangun pada masa pemerintahan Raja Chandra Sangka. Berkaitan dengan nama Pura Samuan 3, antara lain dapat ditinjau dari segi pemahaman bahasa secara etimologi. Kata Samuan 3 merupakan kata bentukan dari kata samuhan dengan dasar kata samuh dan akhiran an yang berarti pertemuan, musyawarah, rapat, dan kata samuhan mengalami proses peluluhan bunyi H menjadi samuan. Mengingat kata pertemuan atau musyawarah menunjukkan bahwa di tempat tersebut terjadi suatu peristiwa yang amat penting, yaitu adanya musyawarah tokoh agama dan masyarakat. Karena pada masa itu banyak sekali sekte-sekte yang berkembang seperti Siwa Siddhanta, Pasupata, Bhairawa, Waisnawa, Buddha, Resi, dan Ganapatya, yang mana hal ini dijelaskan dalam buku Subhagyasta tahun 2007 halaman 8. Sedangkan kata 3 yang berarti 3 atau menunjuk pada bilangan 3. Jadi Samuan 3 berarti pertemuan yang dihadiri oleh 3 pihak atau 3 kelompok, pertemuan segitiga atau sejenisnya. Berdasarkan Lontar Dewa Purana dan Babat Pasek, pada lokasi Pura Samuan 3 yang sekarang, tepatnya di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, dahulunya merupakan tempat pertemuan dan musyawarah tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berhasil memutuskan satu kemufakatan untuk menerapkan konsep Trimurti melalui terbentuknya Khayangan 3. Secara tradisional diyakini keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Empu Kuturan sebagai pemimpin lembaga yang bernama Pakira-kiran Ijero Makebehan atau Majelis Permusyawaratan Paripurna Kerajaan. Menyadari keadaan perkembangan masyarakat dengan berbagai tantangan dan dampak yang akan ditimbulkan akibat perkembangan sekte, maka Raja Udayana dan Guna Priya Dharmapatni berusaha untuk mengantisipasi melalui musyawarah dengan menghadirkan rohaniawan baik dari Bali maupun Jawa Timur. Hadirnya tokoh-tokoh dari Jawa Timur dimungkinkan karena Guna Priya Dharmapatni adalah putri Raja Makutawang Sawardana dari Jawa Timur, yang sangat mengenal tokoh rohaniawan dari Jawa Timur yang diperkirakan dapat memberikan solusi. Mengingat dari pengalaman pemerintahan, diangkatlah Empu Kuturan sebagai senopati dan Manggala Pakiran-kiran Ijero Makebehan. Melalui posisi yang dipegang Empu Kuturan, maka dilaksanakan musyawarah sekte-sekte keagamaan yang berkembang di Bali. Adapun tempat untuk dilaksanakan pertemuan tersebut
kemudian diberi nama Samuan Tiga atau Saman Tiga. Struktur dari Pura Samuan Tiga dibagi menjadi beberapa mandala, yaitu Mandala Jaba, Mandala Ratu Agung Sakti, Mandala Batan Manggis, Mandala Penataran Agung, Mandala Sumanggen, Mandala Jerawan, dan Mandala Sunia. Di Pura Samuan Tiga dibagi menjadi beberapa lingkup pura. Yang pertama, Pura Beji. Dengan ide Sang Hyang Widiwasa, manifestasi beliau sebagai Yang Wisnu sebagai penguasa air kehidupan. Yang kedua, Pura Rambut Sedana dengan 3 meru utama. Meru Tumpang Lima, Stana Ratu Ulun Danu atau Ratu Betari Sri. Meru Tumpang Pitu, Stana Betara Rambut Stana, serta Meru Tumpang Tiga, Pelinggih Ratu Segara. Yang ketiga, Pura Ratu Panji yang dipercaya umat sebagai memohon pertisan tanah. Lalu yang keempat, Mandala Ratu Agung Sakti, yang mana terdapat beberapa pelinggih, yaitu Pelinggih Ratu Agung Sakti, Pelinggih Ratu Mayun dan Ratu Alit, Pelinggih Ratu Sedahan Atma, Ratu Pasak, dan Ratu Pandi. Selanjutnya, kita menuju pada kompleks penataran agung. Terdapat yaitu Balai Agung, Pelinggih Ratu Titempul, Pengaruman Ratu Celangu, Pengaruman Gunung Agung, Pengaruman Agung yaitu sebagai stana atau tempat ngelinggiang tapakan Hidup Betara Samuan Tiga pada saat upacara puja wali berlangsung. Pelinggih Seratu Manca Tiga dan beberapa pelinggih lainnya. Selanjutnya, bagian Jorawan Pura Samuan Tiga, yaitu terdapat beberapa pelinggih utama, yaitu pelinggih penyimpanan Betara Kabeh, yaitu tersimpan Pratima, Arca Siwa lan Buddha. Lalu terdapat juga pelinggih penyimpanan Ratu Agung, tersimpannya Sesonan Barong Ketet, serta beberapa pelinggih lainnya, seperti pelinggih Taksu Agung, pelinggih Gedong Betel, pelinggih Pesaren, pelinggih Gunung Lebah, pelinggih Gunung Agung, pelinggih Gedong Melanting, pelinggih Balai Padma, pelinggih Menjangan Seluang, pelinggih Kentel Bumi, pelinggih Balai Ongkara, pelinggih Penglurah Agung, pelinggih Mudra, pelinggih Kamimitan, Hiasan, dan lain sebagainya. Prosesi tradisi ngambang dan dampak tradisi ngambang dalam upacara Dewa Yatna di Pura Samuan Tiga Desa Bedulu dapat diuraikan dalam beberapa hal meliputi faktor-faktor penyebab kebertahanan, prosesi tradisi ngambang, dan tradisi ngambang dalam upacara Dewa Yatna. Di mana faktor-faktor penyebab kebertahanan tradisi ngambang yaitu sejarah tradisi ngambang, kepercayaan tentang tradisi ngambang, waktu pelaksanaan tradisi ngambang, batasan wilayah ngambang, dan etika pelaksanaan ngambang, di mana keyakinan masyarakat merupakan faktor utama penyebab kebertahanan tradisi ngambang di Desa Bedulu. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam tradisi ngambang. Terdapat beberapa mitologi atau hal magis yang dirasakan oleh masyarakat dan sudah terjadi sejak lama sampai sekarang. Salah satunya adalah rasa bahwa ada yang mengendalikan anak-anak sebagai pelaksana tradisi ngambang. Adanya pengendali ini membuat mereka tidak merasa canggung atau merasa takut untuk memasuki rumah-rumah penduduk Desa Bedulu untuk ngambang. Adapun waktu ngambang dilaksanakan yaitu 15 hari sebelum upacara Dewa Yatna di Pura Samuan Tiga. Waktunya dimulai ngambang disebut dengan istilah nyambut karir piodalan, di mana ngambang dilaksanakan selama 7 hari. Tradisi ngambang dimulai pada hari Tilem Kadase, yaitu tepat 15 hari sebelum upacara piodalan di Pura Samuan Tiga. Tradisi ngambang di Pura Samuan Tiga
merupakan suatu tindakan atau tingkah laku yang patut pada aturan yang mempunyai seperangkat nilai, kaidah, dan keyakinan yang muncul dari pikiran, didasari oleh akal sehat yang menjadi kebiasaan, tidak menyimpang dari tata susila yang dituruti secara turun-temurun. Misalnya, berpakaian adat Madye, di mana menunjukkan suatu identitas kesopanan bagi masyarakat Hindu. Pada saat memasuki rumah yang dikunjungi, anak-anak akan mengucapkan Om Swastiastu Tia Ngambeng. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak sudah melaksanakan etika sopan santun dalam memasuki rumah orang lain. Prosesi tradisi ngambeng dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Keseluruhan prosesi ini memiliki fungsi dalam struktur tradisi ngambeng yang menyebabkan kebertahanan dari tradisi ini sendiri. Tradisi ngambeng dalam upacara Dewa Yatnya di Pura Samuan 3, Desa Bedulu memberikan dampak terhadap masyarakat Desa Bedulu, yaitu seperti dampak solidaritas sosial, dampak pelestarian budaya, dampak komunikasi, dan dampak penguatan keyakinan. Sistem internalisasi tradisi ngambeng pada anak-anak pelaku budaya ini membentuk karakter dan habitus pada anak-anak sebagai penerus dalam budaya ini. Odalan di Pura Samuan 3 jatuh pada Puramo Jesta, yaitu Odalan Ageng. Odalan Ageng dilakukan setiap setahun sekali. Pada saat Piodalan di Pura Samuan 3, kita memuja beliau dengan manifestasinya sebagai Siwa Buddha. Pada saat Odalan di Pura Samuan 3, ada upacara yang namanya Siat Sampian, yang dimana mampu mengusir bala dan mampu menyembuhkan penyakit dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di seluruh Bali. Di Pura Samuan 3 melakukan upacara pesucian, yaitu upacara pembersihan pada Pratima dan pelawatan Ratu Gede di pantai Masjeti. Dan ada pula pesucian yang dilakukan di area Pura Samuan 3.